Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Selamat datang di channel Realita. Mohon maaf ya kalau misalnya nanti ada suara anak bayi, karena memang sekarang aku lagi bikin video di dekat seorang bayi dan dia lagi tidur. Jadi aku sempetin untuk bikin video karena udah lama banget juga aku nggak bikin video. Kenapa? Nanti aku bakalan ceritain di video lainnya. Untuk video saat ini aku bakalan share tentang pengalaman aku program hamil, karena udah banyak banget yang tanya di video sebelumnya yang ini. Dan alhamdulillah responnya bagus banget. Sampai sekarang udah sekitar 100.000 kali ditonton, dan itu komentarnya juga banyak. Para ibu-ibu yang senasib sama aku ya. Pokoknya perempuan-perempuan hebat yang kuat di luar sana. Mohon maaf banget teman-teman belum sempet aku balesin, karena emang aku kan masih masa pemulihan ya. Kemarin kan operasi sesar, terus harus ngurus newborn juga, bakalan terkuras banget tenaganya. Pasti ibu-ibu juga ngerti kayak gimana capeknya ya. Jadi aku baru sempet sekarang bikin video, jadi aku sempetin banget. Nah, aku juga mau bilang mohon maaf banget belum dibalesin komen-komennya, tapi insya Allah aku bacain satu persatu. Dan aku juga baca ini suka apa ya, sambil curi-curi waktu gitu teman-teman, karena ya itu tadi ngurus bayi, jadinya ya masih perhatiannya terkuras habis ke si bayi gitu. Tapi insya Allah aku bacain komen-komennya. Ada yang senasib sama aku, ada yang bahkan lebih lama nunggunya ya, ada yang sampai sekarang belum dikasih, ada yang lagi hamil sama juga gitu, ada yang sama persis sama aku, 5 tahun nunggunya gitu ya. Dan aku di sini mau nge-share pengalaman pribadi aja, jadi boleh diikutin, boleh juga enggak, boleh percaya juga boleh enggak gitu ya, karena ini kan sesuai pengalaman pribadi aja. Jadi aku cuman pengen share aja gitu, nggak ada ilmu-ilmu tertentu yang bisa aku kasih gitu, dan hasilnya pun pasti beragam. Itu kembali lagi ke kesehatan masing-masing dan juga kuasa Allah pastinya ya teman-teman. Jadi oke, aku bakalan lebih kayak cerita aja ya, karena teman-teman di luar sana kayaknya emang lebih suka gitu ya kalau misalnya kayak dengerin cerita curhat gitu ya. Aku juga ngomongnya jadi lebih santai gitu, jadi kayak ada temen apa ya, curhat gitu ya. Nih aku udah bawa bantal supaya lebih relax, dan ini juga aku senderan di sofa ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya mau ngomongin soal program hamil, aku nggak ada program ke dokter sama sekali. Jadi buat teman-teman yang juga nggak program ke rumah sakit ya, ke dokter, jangan pesimis, jangan kecil hati gitu. Karena aku juga nggak ada program ke dokter, oke? Di awal, tapi aku mau kasih tahu di sini buat teman-teman yang emang mungkin nggak tahu nih masalahnya apa, kok bisa sih nggak hamil gitu ya, kok bisa sih lama banget nggak hamil. Nah itu aku saranin untuk periksa ke dokter, apalagi kalau misalnya usia pernikahan teman-teman itu udah di atas 1 tahun. Karena kalau misalnya di bawah 1 tahun itu kalau misalnya belum hamil masih dikatakan normal gitu, karena di bawah 1 tahun itu masih bisa hamil dengan cara alami seperti itu. Jadi nggak perlu pakai obat atau pakai yang lain-lainnya gitu, masih bisa gitu kan, tanpa harus program inseminasi dan segala macamnya. Itu belum dianjurkan gitu, karena masih di bawah 1 tahun. Tapi kalau udah di atas 1 tahun itu aku saranin untuk periksakan ke dokter, karena menurut dokter yang aku kenal waktu itu bilangnya seperti itu teman-teman. Nah jadi aku itu nikah di tahun 2016 bulan April,
Jadi aku pernah telat haid, aku kira aku hamil teman-teman. Ternyata enggak, karena aku tuh sampai sebulan itu nggak ada haid gitu. Aku kan takut ya, jadi aku periksa ke klinik kandungan. Tapi dokternya bilang aku nggak hamil, tidak ada ditemukan kantung kehamilan di dalam rahim aku karena di USG kan. Tapi alhamdulillah menurut dokternya rahim aku sehat, nggak ada kista dan lain sebagainya itu, alhamdulillah. Terus aku disaranin untuk istirahat, mungkin kecapean aja. Nah setelah dari setelah dari klinik 2 hari berikutnya aku haid dan ternyata memang aku telat aja gitu. Nah dari situ aku kayak takut dong, kok aku sebulan gak haid kok telatnya sampai sebulan gitu kan, apa ada yang gak benar di dalam diri aku. Tapi aku gak mau negatif thinking dulu gitu, positif aja gitu kan. Bulan berikutnya aku normal haid setiap bulan kayak gitu. Nah tapi di usia 1 tahun 2 bulan pernikahan itu setelah pindah ke Pontianak ya teman-teman, aku memutuskan untuk periksa sama suami. Nah aku cek ke dokter kandungan ya, ini aku catat ya soalnya aku takut lupa teman-teman, jadi aku sambil lihat ya. Jadi pertama aku datang, aku di USG yang di luar, yang di perut itu. Jadi mau dicek ya, dokternya itu mau ngecek aku tuh ada kista atau semacamnya yang mengganggu rahim aku gitu kan. Nah ternyata pas dicek ternyata nggak ada, alhamdulillah bersih katanya gitu. Nah terus karena harus dokter tuh harus tahu dari keduanya ya, jadi dua-duanya harus periksa. Jadi aku anjurkan sama dokter, maksudnya disuruh untuk cek lab, cek darah dua-duanya, suami dan istri dua-duanya ya, jangan istri aja, karena semuanya itu terjadi akibat perbuatan suami dan istri ya teman-teman, dua-duanya. Dan ditambah suami cek sperma seperti itu. Nah setelah itu nunggu sekitar 2 hari, akhirnya kita balik lagi ke rumah sakit tersebut, ke dokter yang sama. Terus kita ngambil hasilnya ya, dan itu dibacain sama, pokoknya dikasih tau lah sama si dokternya, dijelasin kayak gitu. Terus pas konsultasi untuk suaminya aku nggak ekspektasi gimana sih, maksudnya kayak aku pikirnya sehat-sehat aja gitu, dan ternyata memang ada masalah gitu. Di sperma suami aku itu dinyatakan kalau konsentrasinya kurang. Aku juga kurang paham ya konsentrasi sperma kurang itu seperti apa, tapi dokternya menjelaskan ini tuh kayak area si cowoknya itu panas gitu, kayak terlalu pengap mungkin kayak gitu ya. Jadi nggak boleh pakai celana-celana yang ketat gitu, jadi harus agak longgar gitu, pakaian dalamnya juga harus longgar kayak gitu. Terus mungkin karena kebanyakan duduk katanya. Nah kebetulan suami aku itu kan penyiar radio, jadi setiap hari kerjaannya ya siaran duduk kan. Nah itu tuh yang bisa salah satu penyebab juga gitu. Jadinya kalau misalnya terlalu lama duduk, sesekali harus diregangin, berdiri, jalan, atau olahraga gitu ya, itu tuh harus diimbangi. Nah ada juga yang penyebabnya dari merokok gitu, tapi alhamdulillah suami aku kan gak merokok, jadinya bukan karena itu. Nah kalau misalnya yang merokok, nah mungkin salah satunya karena itu gitu teman-teman. Aku kurang paham, tapi dokternya waktu itu bilang kayak gitu. Jadi buat teman-teman mungkin bisa cari sumbernya yang lebih pasti lagi, pasti banyak di Google. Pokoknya intinya konsentrasi spermanya itu kurang, tapi untuk jumlah dan kekentalannya itu normal gitu. Jadi kemungkinan untuk
punya anak itu masih sangat tinggi. Nah, masalahnya akunya juga bermasalah teman-teman. Jadi setelah dicek, aku itu hormon prolaktinnya sangat tinggi. Jadi aku bisa dibilang PCOS ya. Jadi kalau hormon prolaktin itu bisa dikatakan nama lain itu hormon kelenjar susu. Di mana hormon ini terbentuk ketika seorang perempuan itu melahirkan dan menyusui. Jadi hormon kelenjar susu ya. Jadinya itu tuh ada di ibu menyusui. Ternyata ada di aku gitu. Dan hasil pemeriksaannya ini aku masih simpan. Nah, jadi nilai rujukannya itu adalah 1,9 sampai 25 batasnya. Dan aku itu 39. Tinggi banget kan? Kata dokter, kalau nggak disuplai dengan obat, aku akan sangat sulit hamil lah ibaratnya. Intinya itu katanya kan kalau ibu menyusui itu seperti KB alami. Nah, aku tuh kayak gitu. Jadi kayak KB alami. Padahal aku nggak pernah KB sama sekali kan. Nah, jadinya karena tinggi itu dijelasin sama dokternya. Aku kan nanya penyebabnya apa dok, apa saya masih bisa hamil. Aku tanya kayak gitu. Bisa, asalkan harus ada hal-hal yang dijalankan gitu menurut saran dokternya. Kayak gitu kan. Pertama dokternya bilang mungkin ini karena stres gitu. Ya mungkin aku stresnya karena mikirin gimana caranya punya anak, atau kenapa aku nggak punya anak gitu, bisa juga. Terus aku disarankan sama dokter untuk berhubungan di pagi hari karena menurut dokter pagi hari itu hormon prolaktin akan menurun gitu. Jadi semakin menurunnya hormon prolaktin, semakin tinggi kemungkinan aku bisa hamil gitu, bisa dibuahi teman-teman. Dan aku sama suami disuruh untuk diet sehat. Diet sehat bukan berarti nggak makan ya teman-teman. Diet itu kan bisa macam-macam. Nah, untuk kasusnya aku sama suami ini harus kurangin yang namanya gula sama tepung. Jadi tepung-tepungan dan gula kayak minuman-minuman kemasan itu harus dikurangin kayak gitu karena itu tinggi gula. Dan tepung juga ternyata tinggi gula. Jadi kayak ayam-ayam cepat saji kan itu bertepung ya gitu kan. Terus kayak gorengan bertepung juga. Nah, itu harus dikurangin katanya gitu. Ya udah dari situ diresepin obat. Tapi obatnya mahal banget teman-teman. Aku bisa dibilang nggak sanggup kalau untuk terus-terusan nebus obatnya. Pada saat itu aku sama suami cuma tebus sekali aja. Jadi ada obat minum sama obat yang dimasukin ke vagina ya, mohon maaf. Jadi itu dimasukinnya aku dibantu sama suami gitu. Nah, kalau untuk suaminya itu obat minum aja. Nah, kita cuma sekali itu aja karena harga obatnya jutaan. Menurut aku dan suami kami belum mampu gitu loh, karena masih banyak keperluan lain yang mesti dipenuhi gitu. Ya udah dari situ kita coba ikhtiar, ditebus obatnya dan diminum, dan kita sambil diet sehat itu. Kalau aku sendiri, aku kurangin makan nasi ya. Jadi kayak nasinya porsinya dikurangin gitu. Bahkan kalau misalnya teman-teman mau ganti nasi merah itu lebih bagus lagi gitu. Ada juga yang nasi apa ya, kayak nasi shirataki gitu ya. Itu juga bagus gitu. Pokoknya kayak gitu, intinya aku dan suami ada masalah di reproduksinya kayak gitu. Setelah aku cek dan aku jadi tahu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau promil ya harus diperiksakan dulu gitu masalahnya apa kayak gitu teman-teman. Walaupun promilnya nggak harus ke dokter, misalnya mau promil herbal gitu ya, tapi aku tetap saranin untuk periksa dulu. Jadi teman-teman tahu gitu loh masalah di diri kalian ya sama suami itu apa gitu, dan solusinya insya Allah pasti ada kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah aku tahu, aku cek ke dokter,
Akhirnya aku mulai ikhtiar diet sehat dan vitamin. Nah, ini banyak banget yang teman-teman tanyain vitaminnya apa. Jadi aku tuh minum 3 vitamin, yaitu yang pertama asam folat. Ya, asam folat itu sebenarnya bisa merek apapun ya teman-teman. Itu di apotek juga banyak, di toko-toko kayak obat herbal gitu ya. Jadinya ada juga, tergantung teman-teman cocoknya pakai yang mana. Nah, waktu itu aku beli vitamin asam folatnya yang merek Natur Plus. Jadi nanti aku bakalan tunjukin gambarnya di sini. Vitamin E-nya merek Wellness ya. Bacanya gimana aku nggak tahu. Pokoknya nanti aku tunjukin gambarnya. Dan vitamin C-nya aku minum vitamin C itu Enervon C. Sekali lagi, boleh merek apapun, tergantung cocok atau enggaknya buat teman-teman ya. Kalau aku pakainya itu. Nah, terus untuk makan sehatnya, yang tadi aku bilang, aku kurangin nasi putih, terus kurangin minuman kemasan kayak ya banyak lah ya mereknya, nggak aku sebutin. Pokoknya teh-teh gitu, terus kayak soda juga itu tinggi banget gulanya, jadi harus dikurangin kayak gitu. Banyakin makan sayur ya, buat teman-teman banyakin makan sayur dan buah. Kalau misalnya emang nggak suka dimakan gitu, di jus juga boleh kayak gitu. Kan ada juga yang teman-teman kurang suka sayur ya, tapi mau nggak mau balik lagi ya harus dipaksain. Kalau misalnya emang teman-teman mau promil gitu, promil ibaratnya diet sehat kayak gitu. Selanjutnya minum air putih yang cukup ya. Cukup dalam artian yang memenuhi cairan tubuh gitu. Kalau aku sih nyediain kayak botol minum yang segini, yang 1,5 liter gitu ya. Biasanya aku minum dua kali si botol itu dalam sehari gitu. Terus aku juga minum susu kehamilan, persiapan kehamilan teman-teman. Nah, kalau misalnya susu ini optional aja, diminum boleh, nggak diminum juga nggak apa-apa sebenarnya. Atau misalnya teman-teman mau ganti pakai susu yang lain juga nggak apa-apa, misalnya susu kental manis atau susu bubuk yang merek lain gitu. Kalau aku kemarin minum susu persiapan kehamilan gitu, jadi memang aku ikhtiar juga pakai susu gitu. Nah, yang terakhir, karena aku diet sehat, waktu itu aku sempet kayak pencernaan aku tuh nggak lancar. Nah, aku konsumsi Herbilogi. Buat teman-teman mungkin sebagian ada yang tahu merek Herbilogi. Nah, itu bisa melancarkan pencernaan. Nanti aku bakalan kasih tunjuk produknya kayak gimana. Tapi kalau sekarang aku udah nggak minum lagi ya, karena waktu itu kan aku ikhtiarnya buat melancarkan pencernaan. Jadi biar aku tuh bagus gitu loh, tubuhnya gitu kan, kalau pencernaannya lancar kayak gitu. Nah, flashback, aku pernah ikhtiar apa aja. Jadi buat teman-teman juga mungkin udah banyak ikhtiar yang dijalanin. Nah, untuk ikhtiar aku waktu itu, aku pernah selain vitamin-vitamin yang tadi di atas aku sebutin, itu aku pernah beli yang namanya kurma muda. Kurma muda yang warnanya merah, hijau, kuning gitu ya. Mungkin sebagian teman-teman udah pernah cobain juga. Rasanya sepet-sepet, manis, asam, ya pokoknya gitulah ya. Jadi waktu itu aku pesan online. Jadi aku pesen 1 kilo gitu, dan aku makan sama suami. Jadi suaminya juga makan ya teman-teman. Jadi kita sama-sama gitu. Pas udah habis, karena ribet, ongkir dan lain sebagainya, jadi aku nggak pesan lagi. Akhirnya aku memutuskan untuk yang promilnya lebih ke lebih gampang lah gitu. Dan aku akhirnya mutusin untuk minum madu ya. Jadi sama suami aku ikhtiar pakai madu. Terus aku juga minum rebusan rempah-rempah kayak kunyit, sereh, jahe. Teman-teman juga pasti mungkin tahu ya, yang kayak direbus gitu atau direndam pakai air panas gitu, terus nanti udah anget diminum kayak gitu. Kalau suami aku sih nggak suka ya, jadi aku aja yang minum gitu. Jadi aku ikhtiar juga pakai itu, karena ya namanya ikhtiar apapun gitu ya, dijalankan gitu ya.
Terus aku juga pernah kapsul herbal. Kapsul herbal ini aku lupa, ada dua merek sebenarnya. Yang satu aku mereknya lupa. Jadi waktu itu aku beli online. Jadi itu untuk membersihkan area vagina juga gitu. Jadi karena aku kan ada keputihan, takutnya itu juga yang menghambat gitu loh teman-teman. Jadi aku minum itu. Dan satu lagi aku waktu itu pesen di Madura ya, di Madura. Jadi itu tuh kayak jamu pil gitu. Jadi waktu itu ada temen kantornya suami aku yang berkunjung ke sana. Terus karena tahu aku sama suami belum punya anak gitu, jadi kayak ditawarin mau gak nih Promil pakai jamu ini gitu kan. Dan dia nawarin untuk nitip gitu. Nah harganya tuh sekitar 200 ribuan satu paket. Dan si jamunya itu kayak gini, aku masih ada karena aku nggak habisin waktu itu, masih sisa. Karena apa ya, harus teratur gitu loh minumnya. Aku tuh kadang lupa-lupa gitu. Nah jadinya saking lupa-lupa terus akhirnya lupa beneran, jadi nggak ini. Dan ternyata waktu aku beres-beres masih kesimpan. Ini tuh warnanya gini si kapsulnya, tuh kelihatan ya, hitam sama merah gitu. Jadi di dalamnya tuh ada jamunya gitu kalau aku buka. Aku pernah buka soalnya. Nah ini tuh namanya jamu sari rapet super, Sumenep Madura gitu. Jadi pesannya di sana. Terus kalau di sini ditulisnya khasiatnya itu merapatkan liang vagina, memberikan keharmonisan dalam hubungan suami istri, menyembuhkan segala penyakit keputihan, ya. Terus membuat tubuh tetap langsing, menghilangkan bau keringat, dan melancarkan datangnya haid. Nah ini salah satu yang aku juga mau untuk coba karena melancarkan haid. Karena haid aku bisa dibilang kayak nggak tentu gitu tanggalnya. Terus siklusnya juga beda-beda, kadang 4 hari, kadang 5 hari, bahkan kadang cuma 3 hari gitu-gitu. Jadinya aku mau coba ini, ya udah diikhtiarin aja coba, tapi nggak aku habisin teman-teman. Nah yang terakhir, setelah coba segala macamnya itu, aku juga pernah diurut. Nah kalau diurut ini dokter-dokter tidak menyarankan ya teman-teman, dan aku juga tidak menyarankan buat diurut karena sakit banget teman-teman, beneran sakit banget. Jadi diurutnya tuh di bagian bawah perut sampai ke dekat ulu hati sini gitu. Jadinya itu sakit banget dan aku tidak menyarankan itu. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang pengen coba, pengen tahu gitu kan, kali aja berhasil, ya nggak apa-apa. Itu kembali lagi ke haknya teman-teman mau coba atau enggak, tapi aku tidak menyarankan itu ya. Terus yang terakhir adalah ikhtiarnya adalah olahraga. Nah ini penting banget teman-teman, karena kita makan, kita beraktivitas gitu kan ya, terus atau kita bahkan mungkin kurang aktivitas, nah harus ada olahraganya tipis-tipis aja, bisa lari-lari di tempat di rumah. Aku juga gitu, aku nggak pernah semenjak pandemi apalagi ya gitu kan, nggak bisa keluar sering-sering gitu, jadi di rumah aja kayak lihat olahraga ringan di YouTube, kardio gitu kan, terus kayak senam-senam di YouTube kan banyak tuh ya. Nah bisa tuh zumba gitu, itu gak apa-apa, yang penting ada geraknya teman-teman. Karena gerakan kita beberes rumah, nyuci baju, nyuci piring itu tidak termasuk dalam olahraga. Jadi kalau olahraga itu kayak gerakan yang statis gitu, kayak misalnya lari di tempat atau lari-lari kecil kayak gitu, itu baru bisa dibilang olahraga. Terus kayak sit up, push up gitu. Nah si suami juga olahraga kayak gitu, jadinya istri dan suami bekerja sama. Nah setelah ikhtiar yang tadi aku jalanin, aku juga ikhtiar langit. Apa itu ikhtiar langit? Itu sebutan aku aja sih, tapi boleh percaya atau enggak ya, tapi kalau aku sih percaya banget gitu. Jadi ceritanya waktu itu di tahun 2019 aku pernah datang ke acara buka bersama di salah satu acara buka bersama dalam rangka pembukaan
program bayi tabung di Pontianak gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu gitu kan program IVF ya, Morula. Nah, itu baru buka di Pontianak gitu. Jadi ada buka cabang di salah satu rumah sakit gitu, kerjasama. Nah, si suami aku itu diundang sebagai kayak apa ya, ibaratnya perwakilan dari media. Nah, karena beliau itu kan di RRI gitu kan, jadi diundang tuh suami aku. Nah, karena suami aku sendirian, jadi dia ngajak aku gitu kan. Nah, di dalam acaranya itu ada salah satu ustadz yang ngisi kultumnya tentang ya kehamilan ini gitu. Jadi waktu itu si ustadznya cerita pernah ada suami istri datang ke dia nanya gitu, doa apa sih gitu, doa apa yang bisa bikin seseorang punya keturunan gitu ya. Terus beliaunya jawab banyak doanya gitu, doanya banyak, tinggal dicari aja. Doanya banyak, tinggal dicari aja dan baca setiap hari. Dan yang paling utama adalah beliau bilang yaitu istighfar, perbanyak istighfar. Kenapa? Karena kita nggak tahu di diri kita ini masih banyak banget dosa-dosa yang kita sadarin atau enggak, teman-teman. Beliau cuma bilang itu, banyakin istighfar. Akhirnya suami istri itu menjalankan saran dari ustadznya. Setahun kemudian, Masya Allah ya, karena pasangan ini tuh 13 tahun nunggu keturunan. Iya, Ama sambil bikin video ya. Ya, pasti minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Aku sambil nyusuin dede bayi ya. Karena yang kayak gini nggak bisa ditunda. Jadi waktu itu, jadi aku terusin ya, pasangan suami istrinya itu 13 tahun nunggu keturunan. Dan setelah ngejalanin saran dari Pak Ustadznya itu, perbanyak zikir, terutama istighfar, terus doa-doa yang meminta keturunan dan lain-lain. Akhirnya setahun kemudian mereka kembali lagi dan terima kasih sama ustadznya karena udah disaranin hal tersebut, karena mereka akhirnya bisa dapat keturunan setelah 13 tahun nunggu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kayak kuasa Allah ya teman-teman, nggak ada yang bisa ngalangin kuasa Allah. Jadi mau berapa tahun pun, belasan bahkan puluhan, kalau Allah berkehendak seseorang punya anak pasti bisa gitu. Jadinya teman-teman juga jangan pesimis ya. Jadi waktu itu aku akhirnya ngikutin sarannya si ustadz itu juga, banyak zikir, terus terutama istighfar setiap habis sholat, perbanyak, pokoknya banyak sebanyak-banyaknya, kapanpun dimanapun itu banyakin istighfar, terutama zikir gitu ya. Terus waktu itu aku pernah cari-cari juga, ada juga yang ikhtiar pakai surat Al-Waqiah. Jadi surat Al-Waqiah ini kalau misalnya kita punya hajat katanya, terus dibacain sebulan penuh, terus kita berdoa sama Allah, sebutin hajat kita apa, insya Allah bakalan dikabulin. Nah, aku juga ikhtiar pakai surat Al-Waqiah, dibaca tuh setiap hari berturut-turut, satu hari itu 1 kali dibaca gitu, pokoknya selama sebulan penuh. Terus sholat malam udah pasti ya, terus sama sholat duha juga, karena sholat duha itu bisa melancarkan rezeki. Nah, rezeki itu kan banyak ya gitu kan, termasuk rezeki punya anak gitu. Anak itu kan rezeki. Jadinya sholat duha tuh pelan-pelan, hari ini sholat, besok enggak, besoknya lagi sholat, besok enggak, besoknya sholat gitu. Jadi kayak kalau bisa nanti setiap hari sholat gitu. Aku juga pelan-pelan teman-teman.
Nah, terus satu lagi ikhtiar langitnya, aku sedekah. Karena perbanyak sedekah itu kita bisa sebutin doa kita sambil sedekah. Kata waktu itu aku dikasih tahu sama mama aku yang beliau ngaji gitu kan. Nah, guru ngajinya bilang kayak gitu, katanya gitu, kalau kita punya hajat apa gitu kan, kita sedekah sambil berdoa, insya Allah bakalan dikabulin. Kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin segitu aja ikhtiar aku. Boleh diikutin, boleh enggak, boleh percaya, boleh juga enggak, ya seperti yang aku bilang di awal. Jadi itu balik lagi ke teman-teman. Nah, tips dari aku teman-teman harus yang pertama itu sabar ya. Aku ngerti banget, banyak banget omongan yang gak enak di luaran sana tentang kita gitu ya, yang tak kunjung hamil gitu. Aku juga ngerasain itu 5 tahun loh ya teman-teman. Dan bahkan ada yang lebih dari aku gitu nunggunya lebih lama lagi. Ada yang sampai 8 tahun. Waktu itu aku bacain komen-komen teman-teman kan ya, ada yang 8 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang lebih dari itu gitu, bahkan belasan tahun mungkin di luar sana masih banyak gitu. Intinya sabar terhadap omongan orang, sabar juga dengan ujian dari Allah, dari Tuhan ya teman-teman. Terus yang kedua, aku saranin untuk selalu happy. Susah memang ya, gampang memang nyebutnya, tapi susah ngejalaninnya gitu kan. Happy dalam artian kayak ya udahlah, enjoy aja gitu, jalanin aja apa yang udah dikasih ke kita gitu kan. Asalkan teman-teman sehat, kitanya sehat gitu kan ya. Terus suami juga nggak neko-neko, suami juga asik-asik aja, santai-santai aja, ya udah happy-happy aja dulu gitu, jalanin aja. Karena ya waktu itu tuh nggak akan bisa keulang lagi teman-teman, kayak gitu. Nah, yang terakhir itu adalah menikmati dengan pasangan. Karena nanti kalau udah punya baby bersama pasangan tuh udah makin apa ya, makin kurang waktunya ya teman-teman. Jadi nikmatin aja dulu, misalnya sekarang baru setahun nikah, 2 tahun, nanti 3 tahun, nikmatin aja sampai nanti akhirnya teman-teman punya baby gitu. Karena kalau udah punya baby, semua perhatiannya udah diambil sama si baby, terus segala macamnya, tenaganya gitu kan. Walaupun memang harus tetap ya, yang namanya sama pasangan itu harus sempet-sempetin ngobrol berdua, terus ya romantisan itu tetap harus gitu. Tapi setidaknya ketika kita belum punya baby itu kan bisa lebih bebas ya sama pasangan, jadinya nikmatin aja gitu. Dan aku saranin juga ketika berhubungan, ya ini kan udah obrolan dewasa ya, ketika berhubungan intim teman-teman itu jangan mikirnya kalau misalnya saat itu pengen jadi anak gitu. Aku juga dulu kayak gitu, tapi aku pernah nonton di salah satu videonya siapa gitu, aku lupa. Jadi kalau biasanya dia berhubungan itu enjoy aja gitu, kayak lepasin aja bebannya, nikmatin sama suami gitu. Jadinya insya Allah semakin kita relax, semakin tinggi juga kesempatan kita buat hamil gitu. Apalagi waktu itu aku kan punya hormon prolaktin ya, kata dokter kan gak boleh stres, gak boleh kecapean juga gitu. Jadinya ya udah enjoy life aja gitu. Sampai yang di video sebelumnya kan aku bilang aku udah pasrah, kalau misalnya harus hidup berdua aja sama suami gak masalah gitu. Karena suami pun udah yang namanya menikah itu kan menyatukan dua hati, dua keluarga, dan bukan tujuannya untuk keturunan gitu. Karena udah ada bahkan contoh-contohnya nabi-nabi, Rasulullah aja gitu kan, nabi-nabi maksudnya. Jadi kayak Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim gitu kan. Buat teman-teman mungkin tahu kan ceritanya, kisahnya seperti apa, yang lama punya keturunan. Jadi bukan kita aja teman-teman, dan kita nggak sendiri gitu, banyak di luar sana termasuk aku yang ngalamin itu gitu. Dan alhamdulillah sekarang
dikasih baby yang lucu banget, soleh banget. Kayak nunggu 5 tahun tuh worth it banget gitu. Bahkan mungkin 5 tahun dibandingkan orang-orang yang lebih banyak gitu ya waktunya untuk menunggu keturunan tuh sampai belasan tahun bahkan puluhan tahun. Aku tuh belum ada apa-apanya gitu. Jadi sabar aja, jalanin aja, ikhtiar tetap jalan ya, doanya dikencengin terus, ibadahnya, terus mempererat hubungannya sama suami. Jadi nggak usah dengerin kata orang ya, kayak gitu. Nah, alhamdulillah buat teman-teman yang nanya babynya udah lahir belum? Udah, sekarang usianya udah hampir 3 bulan ya. Nanti tanggal 13 Juni itu tepat 3 bulan gitu. Sekarang udah ngoceh-ngoceh, kalau kita ajak ngobrol itu dia udah nyaut gitu. Alhamdulillah sehat, punya juga sehat. Dan nanti aku bakalan ceritain proses kelahirannya seperti apa, karena itu ujian lagi buat aku, karena aku harus bed rest 2 bulan kemarin setelah lahiran karena aku kena COVID-19 teman-teman. Jadi nanti aku bakalan ceritain pengalamannya, siapa tahu mungkin ada yang sepengalaman sama aku dan gimana aku bisa ngelewatin itu gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, maaf kalau misalnya videonya kepanjangan karena aku memang kayak pengen cerita aja gitu ya. Cerita curhat ke teman-teman yang punya pengalaman sama kayak aku. Semua ikhtiar yang dijalanin ya, yang aku share di sini kembali lagi ke diri masing-masing dan kuasa Allah ya teman-teman. Itu semua tergantung dari takdirinnya cepat punya anak, pasti akan terwujud, atau bahkan kita harus tunggu dulu berapa tahun baru punya anak. Tapi intinya harus yakin aja gitu, harus yakin dulu gitu kalau misalnya kita tuh bisa hamil kayak gitu ya teman-teman. Jadi semangat terus buat teman-teman di luar sana yang sedang menunggu kehamilan. Aku doain semoga disegerakan. Yang lagi hamil juga sehat-sehat, semoga lancar sampai persalinan. Dan yang udah lahir babynya gitu ya, semoga semangat terus. Pasti banyak begadang ya, capek tapi harus tetap happy gitu. Buat teman-teman, terima kasih yang udah support aku di video sebelumnya, yang udah nontonin, yang udah kasih respon baik gitu ya. Insya Allah satu-satu komentarnya aku bacain. Kalau misalnya nanti aku sempat balesin satu persatu, pelan-pelan aku balesin. Aku juga apa ya, kayak terharu gitu loh. Ternyata responnya tuh sebanyak itu gitu. Dan mudah-mudahan promil yang ini juga sedikitnya bisa diambil manfaatnya ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.